Benda mati itu bisa punya perasaan. Makanya kalau kita ini sudah punya banyak hutang jasa kepada gunung-gunung yang telah menjaga para pahlawan kita yang sembunyi itu, mbok toyo gunung-gunung ini kita jaga perasaannya, jangan dirusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama nggak upload ngaji alam, insya Allah kali ini kita bertemu kembali di ngaji alam episode gunung dan hutan. Karena harusnya kita pertama ada di sebelah sana, mungkin karena kondisinya hujan dan mendung, jadinya gunungnya nggak kelihatan, jadi kita pindah ke sini. Ya, semoga bisa menikmati sambil ditemani suara hujan dan gemuruh halilintar. Kita bisa berjumpa kembali di ngaji alam. Oke, untuk pembahasan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai keistimewaan dari gunung, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung tentu punya tujuan tersendiri, punya manfaat tersendiri yang nantinya pasti akan kita bahas mengenai pemanfaatannya dan juga dampaknya jika kita terus mengeksplorasi sebuah wilayah di gunung, nantinya akan menyebabkan banyak bencana dan lain sebagainya. Pasti akan kita bahas nanti bersama dengan Ustadz Haji Abdul Rohim seperti biasa. Dan untuk memulainya, monggo Ustadz jelaskan setelah ini bagaimana istimewa gunung di mata Islam sendiri, bagaimana terus kan memang dalam perjuangan Islam juga banyak peperangan yang terjadi di gunung-gunung. Monggo silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Yang dimakan Allah, para pemirsa dan teman-teman semua, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Dan kita kali ini akan membahas tentang gunung. Gunung dan Islam ini ada hubungan erat apa tidak? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwasanya gunung itu sebagai wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Pasak itu fungsinya adalah menjaga kestabilan agar yang lain tidak goncang, apabila kita membuat tenda, dikasih pasak agar ketika kena angin tendanya tidak. Tapi akibatnya pasaknya yang bengkong gitu. Pasaknya yang bengkok karena menahan dan lain sebagainya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat keajaiban alam yang ada di Indonesia, terutama di Jawa, di Jawa itu kebanyakan dataran tinggi atau gunung-gunung itu di pesisir selatan. Di area selatan sampai ke barat, ini gunung-gunungnya di selatan semua. Nah, ini fungsi gunung itu adalah sebagai pasak agar bumi ini tidak goncang, agar bumi ini stabil. Maka Allah SWT memberikan pasak-pasak di tanah Jawa. Dan anehnya Allah itu memberikan pasak-pasak itu di pesisir selatan, pegunungan-pegunungan. Mana di pesisir utara ada gunung yang sebagaimana di pesisir selatan? Tidak ada. Dari utara kita lihat Surabaya, ke barat ke Gresik, ke barat lagi, di mana ada gunung? Sampai ke Rembang, sampai ke Kudus, sampai
Nah, ini gunungnya di selatan semua. Ini diberikan pasak oleh Allah di daerah selatan. Ini terus apa hubungannya dengan manusia? Ini sebuah anugerah. Sebuah anugerah. Andai kata Allah tidak berikan, andai kata di tanah Jawa tidak diberikan pasak oleh Allah, itu bagaimana terjadi? Mungkin terjadi sering goncang, lindu, gempa dan lain sebagainya. Itu kelebihannya. Tapi ada janggalnya juga. Kenapa yang ada di selatan saja pasak-pasak tersebut? Kok di utara tidak ada? Dan ternyata Allah SWT menjadikan para ulama, para aulia itu juga sebagai, termasuk fungsi para ulama itu menjaga kegoncangan. Agar tidak terjadi kegoncangan itu Allah memberikan ulama-ulama itu. Andai kata seperti ini ya, pandemi, masyarakat dalam keadaan resah, susah dan lain sebagainya. Ini kalau tidak diberikan nasihat oleh para ulama, mereka akan goncang. Mungkin akan terjadi masyarakat berontak dengan perbuatan apapun yang mereka suka. Nah, untung saja para ulama ini menjaga kestabilan negara dengan memberikan nasihat-nasihat. Penting juga. Iya, agar tidak terjadi orang kalau lapar bisa terpaksa merampok dan lain sebagainya. Tapi para ulama mengenjarkan nasihat-nasihat kepada masyarakat, kepada warga negara kita, sehingga walaupun kondisi sesusah apapun, mereka tetap berusaha stabil. Itu fungsinya. Oleh karena itu Allah SWT, bagaimana cara Allah memberikan pasak untuk daerah utara? Allah menanam para wali-wali Allah di daerah utara. Jadi dalam artian gitu. Allah menancapkan para wali songo itu di pesisir utara. Sama lihat, mulai dari Sunan Ngampel, daerah utara ya, Surabaya, terus Sunan Gresik, Sunan Giri, ya. terus ke barat Sunan Kudus, Sunan Kalijaga. Kenapa di utara semua? Karena para aulia, para wali itu adalah fungsinya sebagai pasak juga untuk bumi, pasak untuk masyarakat, pasak untuk negara. Sehingga ketika di selatan ada pasaknya, di utara ada pasaknya, seimbang, stabil. Apabila yang seumpama kita buat tenda lah, yang kita kasih pasak itu selatan saja, bagaimana utara kalau tidak dikasih pasak? Maut. Ya, maut. Nah, seumpama kita buat katakanlah rumah terapung yang kita kasih pasak ke dalam hanya satu sisi saja, ini yang satunya terombang-ambing juga, mungkin miring, rubuh. Nah, ini fungsi daripada gunung yang diciptakan oleh Allah SWT merupakan sebuah anugerah untuk manusia, dan gunung ini memiliki keterikatan yang sangat kuat dengan agama Islam. Kalau kita lihat di Indonesia, perjuangan Panglima Sudirman itu keluar masuk gunung, keluar masuk alas. Itu gerilya itu mereka para penjajah kesulitan mengejar para pahlawan karena keluar masuk gunung. Mereka disembunyikan oleh gunung-gunung tersebut, dilindungi oleh gunung-gunung. Andai kata di tempat yang lapang, sangat mudah untuk menghabisi. Nah, ini jadi gunung-gunung ini juga termasuk menyembunyikan para pahlawan ketika berjuang. Di suatu saat mereka harus keluar, kemudian bersembunyi di selimut diselimut kabut, di balik-balik pohon-pohon yang besar-besar itu. Dan Rasulullah SAW ini juga kalau kita ke Madinah, ini pasti dalam Siti Tur atau kita akan bertemu dengan Jabal Uhud. Jabal Uhud, di situ pernah Rasulullah SAW ke Jabal Uhud bersama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar, ada dalam hadisnya itu Abu Bakar, Sayyidina Utsman, entah Sayyidina Ali ya. Itu Rasulullah ketika di atas gunung itu, gunungnya goncang, horek ya. Gunungnya gini. Coba ya, kalau anak kecil itu hatinya kesenangan, apa yang dilakukan? Mungkin loncat-loncat ya. Kita mungkin kalau mau dapat hal yang mujud, wah kan gini. Nah, menimbulkan refleksi yang spontan, menunjukkan sikap rasa senang tersebut.
Dan Jabal Uhud itu mencintai Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah datang ke Jabal Uhud merasa senang karena dijenguk oleh Rasulullah SAW. Dia goncang. Nah, dia merasakannya. Karena apa? Rasulullah SAW itu bisa bercakap-cakap dengan benda mati. Benda mati itu bisa punya perasaan. Makanya kalau kita ini sudah punya banyak utang jasa kepada gunung-gunung yang telah menjaga para kita yang sembunyi itu, mbok toyo gunung-gunung ini kita jaga perasaannya, jangan dirusak. Benda-benda mati juga punya perasaan. Banyak ada hadis Rasulullah lewat di sebuah gang, terus ada batu mengucapkan salam, assalamualaikum. Itu ada, terus ada kelapa kurma yang dijadikan mimbar oleh Rasulullah ketika mau diganti, kelapa kurma itu menangis. Berarti benda mati juga punya perasaan. Oleh karena itu hendaknya kita jagalah kelestarian gunung, kita jaga bagaimana gunung-gunung ini tidak rusak. Termasuk hadis yang mengenai semua di sekitar kita akan menjadi saksi seperti itu juga. Iya, semuanya akan menjadi saksi juga. Dan Rasulullah SAW ini ada sebuah hadis dalam kitab Sahih Bukhari juga disebutkan. Sa'idan Nabi SAW, suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik ila Uhudin, di atas Jabal Uhud. Wa ma'ahu, dan bersama Rasulullah SAW Abu Bakar wa Umar wa Utsman. Farajafa bihim. Kemudian Jabal Uhud itu rajafa, kayak burung yang habis mandi itu ya, bebek kalau habis mandi kan gini-gini ya. Nah, itu bergetar untuk mengeluarkan air-airnya itu. Itu terjadi seperti itu pada ini juga terjadi pada buruk juga. Buruk itu ketika mau dinaiki oleh Rasulullah, dia banyak tingkah saking senangnya. Kemudian diingatkan oleh malaikat Jibril, kamu yang sopan, yang mau naiki kamu sebaik-baik manusia. Setelah itu sungkan. Buruknya ini sungkan, nggak mau banyak tinggal lagi. Itu. Jadi semuanya ini memiliki akhlak, adab, etika terhadap sebaik-baik manusia, yaitu Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Jabal Uhud. Fadarabahu birijli. Kemudian Rasulullah memukul Jabal Uhud dengan kaki beliau di kirinya. Nah, entah gimana, entah kaki kiri, entah kaki kanan ya, dihentakkan kepada Jabal Uhud. Faqala usbut, diam, wahai Jabal Uhud, diamlah. Fama alaika illa nabiyun, tidak ada di atasmu kecuali nabi, yaitu Rasulullah SAW. Kamu udah diam, jangan banyak tinggal. Di atasmu ini ada nabi. Ada nabi. Au Siddiqun, atau Abu Bakar As-Siddiq, au Syahidani, atau dua orang yang mati syahid. Ini para sahabat juga banyak yang mati syahid. Kayak Sayyidina Umar meninggalnya dibunuh. Sayyidina Utsman dibunuh. Sayyidina Ali dibunuh. Makanya kalau punya kesaktian itu sulit untuk mati syahid. Kalau orang itu jaduk punya kesaktian itu sulit mati syahid. Makanya para sahabat nggak punya ilmu kayak gitu-gitu. Biar bisa mati syahid. Nah, ini kata Rasulullah SAW bahwasanya diamlah wahai Uhud, bahwasanya di atasmu terdapat Nabi, Abu Bakar, dan dua orang yang mati syahid. Dan ada juga sabda Rasulullah SAW dalam kitab Sahih Muslim, inna Uhudan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Sesungguhnya Jabal Uhud adalah gunung yang mencintai kita, dan kita juga mencintai Jabal Uhud. Karena apa? Secara tidak langsung Jabal Uhud adalah benteng bagi Madinah, terbentang, sehingga orang yang mau menyerang untuk ke Madinah untuk lewat Uhud tidak bisa, terhalang gunung. Harus melewati. Makanya serangan Belanda kedua atau Inggris itu lewat pesisir utara, Surabaya. Lewat mana? Mau lewat selatan ya sudah tenggelam. Di samping lautan selatan itu ombaknya tinggi, nah, terus gunungnya juga sulit untuk di. Nah,
gunung di selatan ini termasuk benteng bagi tanah Jawa. Jadi di Madinah itu ada Jabal Uhud, ya. Di daerah Simal, Simalnya Madinah. Simal itu orang itu kalau menghadap ke timur, Simal itu adalah utara, kiri. Jadi orang itu aslinya menghadap ke timur. Bagaimana orang bisa menghadap ke kiblat ke barat itu agak dipaksa. Ya, orang mau sholat itu agak dipaksa sedikit-sedikit. Itu dan juga Rasulullah SAW juga pernah perang Uhud, ya, perang Uhud. Di situ ada Jabal Rumah dan lain sebagainya. Rasulullah sempat tersudut di sana, dan alhamdulillah selamat ketika Rasulullah naik ke Jabal Uhud. Naik ke Jabal Uhud, di situ ada seperti kayak apa? Kalau di antara dua gunung terus ada lembah masuk ke atas gitu. Di situ beliau sempat tersudut di situ, sehingga Masya Allah waktu itu perang waktu itu sangat berat sekali, sehingga Allah SWT memberikan kekuatan kepada umat Islam, membuat umat Islam semuanya selamat. Itu di Jabal Uhud. Jadi gunung dan Islam dan Indonesia ini memiliki ikatan yang sangat kuat. Ikatan yang sangat kuat. Dan memang gunung itu adalah anugerah dari Allah SWT. Tapi merujuk di fenomena sekarang, kebanyakan lereng-lereng gunung ini sudah ditumbuhi oleh bangunan-bangunan yang akhirnya hutan-hutan di gunung sudah mulai hilang, sudah mulai berkurang, dan akibat terburuknya ya bisa menjadi banjir, tanah longsor. Gimana mungkin pandangan Ustaz terhadap fenomena itu? Pengerusakan di lereng-lereng gunung atau bahkan di atas gunung, pertambangan tanah dan lain sebagainya, ya, sampai gunung itu diambil semua sampai sudah tidak menjadi gunung lagi. Ini memang Allah SWT sudah menjelaskan, dan ini tidak bisa dipungkiri lagi. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Sudah tampak jelas kerusakan di lautan dan di daratan ini atas ulah tangan manusia. Dan yang rusak mungkin juga bukan orang yang dari gunung itu sendiri, pendatang. Bisa jadi orang itu beli tanahnya diambil 1 truk, 2 truk, 3 truk untuk buat rumahnya di daratan, atau buat jalan tol dan lain sebagainya, kan butuh sangat banyak. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri lagi. Dan memang ini mungkin proses Allah SWT mau mengantarkan bumi kepada kiamat. Makanya ya kita harus mengadakan usaha-usaha agar sebisa mungkin ditunda lah kiamat itu. Dengan cara apa? Gunung kita biarkan, kita tanami lagi agar tidak terjadi longsor, ya. Kita tanami lagi dengan bibit-bibit baru. Terus stop penebangan liar, biarkan menjadi oksigen, sumber oksigen bagi negara kita Indonesia ini. Kalau gunung-gunung ini habis, goncang. Oh iya, sedikit info di belakang ini Gunung Penanggungan. Salah satu gunung favorit untuk mendaki pemula, sekitar 1.600 ketinggian. Penanggungan. Cuma karena emang ya cuaca kita nggak bisa negosiasi dengan Allah masalah cuaca. Oke, sudah cukup Ustaz? Mungkin itu saja. Kalau like silakan di like, beri komen sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe supaya channel Thoriqus Alam Indonesia bisa terus berkembang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini setelah hujan masih hujan